Shalom. Kembali kita bertemu dalam cinta kasih Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17 bahwa segala sesuatunya telah Dia ciptakan dan segala sesuatunya ada di dalam Dia. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, kedua ayat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di rumah dapat membacanya. Bahwa karena di dalam segala yang diciptakannya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Dan selanjutnya ayat 17 berkata, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia-nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sangat beruntung. Kita sangat bahagia memiliki Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Yang saat ini menyertai saudara, yang saat ini selalu setia di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pasti semua orang ingin melakukan sesuatu yang baru di dalam Tuhan dan menuai keberhasilan, ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam renungan singkat ini. Yang pada hari ini bersama-sama kita menikmati firman Tuhan yang berkata, sebab oleh Dia, yaitu Allah kita, Bapa kita di dalam Yesus Kristus, segala sesuatu telah diciptakan dan segala sesuatunya ada di dalam Dia. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita ketahui tentang firman Tuhan? Nah, hal yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini sangat penting buat Bapak dan Ibu dan saya, buat kita semua sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita ketahui? Lewat perkataan Tuhan, sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan dan segala sesuatunya ada di dalam Dia. Hal yang pertama, di dalam Efesus 6 ayat 18 berkata seperti ini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk segala orang kudus, saudara dan saya yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yang telah dibebaskan oleh Kristus dari segala persoalan kita, dari segala kejahatan kita, dari segala dosa kita. Artinya di dalam firman Tuhan ini, di dalam Efesus 6 ayat 18, jangan pernah berhenti berdoa di dalam roh. Jelas sekali dikatakan di sana, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Berdoalah di dalam roh setiap waktu, tidak ada batasnya. Kita mempunyai Tuhan, kapan saja kita bisa ketemu, ketika kita merindukan. Tuhan membuka pintu hatinya setiap waktu, tidak terbatas.
kita memiliki handphone, ya, mempunyai kuota yang sangat terbatas, tetapi kita memiliki kuota yang sangat tidak terbatas. Ya, ketika kita datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, jangan pernah berhenti berdoa di dalam roh. Mari, ketika kita berdoa di dalam roh yang penuh dengan iman yang sungguh-sungguh, yakin dan percaya kepada Dia Yesus, maka hal yang kita rindukan akan berhasil. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita terus, ya, jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan, sampaikan permohonan kita setiap waktu Dia membuka pintu hatinya. Di dalam roh kita memohon, meminta kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, haleluya, kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Yesus yang senantiasa selalu membuka pintu hatinya ketika saudara dan saya datang kepadanya. Di dalam Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jangan pernah berhenti berdoa di dalam roh, percaya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya, tetapi yang saya percaya, yang saya tahu, ketika kita datang memohon kepada Tuhan, menyampaikan doa kita dengan roh Tuhan yang ada dalam kita, kita naikkan syukur, kita menyembah Dia. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang menjadi masalah saudara, Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk membebaskan, memberikan solusi buat saudara untuk keluar dari segala permasalahan. Saya percaya bahwa Tuhan setia untuk menolong saudara. Itu hal yang pertama. Jangan pernah berhenti melakukan sesuatu. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam Dia, ya, jangan pernah kita berhenti untuk melakukan segala sesuatu yang baru yang Tuhan berikan buat saudara, bahwa segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Sesuatu yang baru, sesuatu yang dari sorgawi. Nah, itu hal yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa di dalam roh. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, yang harus kita ketahui, hal yang kedua, mari kita baca di dalam Wahyu, surat yang terakhir, Wahyu 21, firman Tuhan berkata, ayat 5 dan 6, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat ini memberikan sesuatu hal yang penting, sama-sama kita harus ingat.
di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti karena Tuhan tetap setia dan menyediakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Ya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Tepat dan benar. Jadi di dalam Kristus hanya ada dua kata, tepat dan benar. Jadi marilah jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kesanggupan kita sendiri. Kadangkala kita tidak tepat untuk mencapai sasaran. Ya. Kita tidak benar untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau di dalam Yesus Kristus kita percaya, kita akan tepat sasaran dan kita mendapatkan kebenaran itu. Jadi hal yang kedua, jangan pernah berhenti karena Tuhan tetap setia dalam menyediakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita orang percaya. Hal yang terakhir, yang ketiga, di dalam Yesaya firman Tuhan berkata seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita buka Yesaya 43. Yesaya 43, di sana Tuhan berkata, ayat 19, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, aku hendak membuat jalan. Artinya Tuhan memberikan jalan yang baru. Ya. Tuhan memberikan solusi. Dan sungai-sungai di padang belantara. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Artinya di ayat ketiga ini, jangan takut untuk berjalan sendiri, sebab Tuhan mampu membuat jalan yang baru untuk kita lewati, untuk kita keluar dari kesulitan, dari segala permasalahan. Jadi jelas sekali ayat 19 di dalam Yesaya 43 ini. Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatunya baru, yang sekarang sudah tumbuh, sudah ada di dalam kehidupan kita. Belumkah kamu mengetahuinya?" Tuhan mengingatkan kembali di dalam ayat ini, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut untuk berjalan sendiri, sebab Tuhan mampu membuat jalan yang baru untuk kita lewati, untuk kita keluar dari segala kesulitan. Mari kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Kita ingat segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi mari, Dialah tepat sekali di mana kita menyampaikan permohonan doa kita hanya kepada Yesus. Itu yang benar. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketiga hal ini mengingatkan saudara dan saya betapa pentingnya hidup kita hanya berpengharapan kepada Kristus. Kita akan bertemu kembali di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.